Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Windy Mustikarini. Saya adalah dosen pada program studi D3 Teknik Kimia jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di jurusan Teknik Kimia, yaitu Praktikum Kimia Organik. Mata kuliah Praktikum Kimia Organik ini merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester 2 dengan nilai satuan kredit 2 SKS dan setara dengan 7 jam pelajaran. Berikut merupakan gambaran umum mengenai mata kuliah Praktikum Kimia Organik meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi yang akan dipelajari selama satu semester, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang digunakan. Mata kuliah Praktikum Kimia Organik ini merupakan aplikasi dari teori kimia organik yang mempelajari mengenai sifat-sifat bahan organik, pemisahan senyawa organik, analisis minyak, dan sintesis kimia organik. Mata kuliah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan laboratorium, kemampuan berpikir ilmiah, ketelitian dalam melakukan eksperimen, serta kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan data hasil percobaan. Selain itu, mahasiswa juga dibiasakan untuk bekerja sesuai dengan prosedur laboratorium dan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 selama kegiatan praktikum berlangsung. Mata kuliah Praktikum Kimia Organik ini mendukung pencapaian-capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D3 Teknik Kimia, yaitu pada CPL 1 dan CPL 2. CPL 1, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dasar matematika dan sains, serta prinsip teknik kimia untuk menjalankan prosedur teknis pada proses teknik kimia di bidang pangan, energi, dan lingkungan atau F2I. Di CPL 2, mahasiswa mampu bekerja secara individu maupun tim, multikultural dan multidisiplin untuk menyelesaikan tugas teknik kimia terkait F2I. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai meliputi kemampuan menjelaskan konsep dasar kimia organik terkait pelarut, kelarutan, dan melakukan analisis senyawa organik meliputi penentuan angka penyabunan, bilangan asam, serta asam lemak bebas secara tepat dan sistematis. Selain itu, mahasiswa akan memiliki kemampuan menjelaskan konsep dasar kimia organik terkait dengan prinsip-prinsip pemisahan senyawa organik dan sintesis senyawa organik, serta mampu mengaplikasikannya dalam praktikum. Mata kuliah Praktikum Kimia Organik ini dilakukan secara luring atau tatap muka selama 17 minggu di Laboratorium Teknik Kimia. Selama satu semester, mahasiswa akan melaksanakan beberapa topik praktikum, yaitu pengenalan pelarut organik dan senyawa organik, analisis minyak dan lemak, pemisahan senyawa organik melalui ekstraksi cair-cair, ekstraksi pada cair, destilasi sederhana, serta sintesis senyawa organik. Seluruh materi tersebut dirancang agar mahasiswa mampu memahami hubungan antara teori yang telah dipelajari dengan penerapannya di laboratorium secara sistematis dan terintegrasi. Proses pembelajaran pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik ini dilaksanakan melalui beberapa metode pembelajaran yang saling melengkapi. Yang pertama adalah metode ceramah, digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar, tujuan praktikum, prinsip kerja, prosedur percobaan, serta aspek dari K3 yang harus difahami oleh mahasiswa sebelum mahasiswa memasuki laboratorium. Selanjutnya, saya selaku dosen akan melakukan demonstrasi mengenai penggunaan alat laboratorium, teknik kerja, dan prosedur percobaan sesuai dengan standar operasional prosedur. Demonstrasi ini bertujuan agar mahasiswa memahami langkah kerja yang benar sebelum melakukan praktikum secara mandiri. Setelah itu, mahasiswa akan melaksanakan praktek laboratorium sehingga mampu mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari, melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan mengembangkan keterampilan laboratorium. Hasil praktikum kemudian akan didiskusikan melalui diskusi kelompok sehingga mahasiswa dapat bertukar pendapat, menganalisis hasil percobaan, serta menghubungkan data eksperimen dengan konsep teori. Selain itu, pembelajaran akan menerapkan pendekatan student-centered learning melalui problem-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan suatu sampel real untuk dianalisa. Kemudian, secara berkelompok, mahasiswa akan mencari terlebih dahulu penyelesaian melalui kajian teori, pelaksanaan eksperimen, analisis data, dan penyusunan kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Evaluasi pembelajaran akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa pada aspek pengetahuan, pada aspek keterampilan, dan pada aspek sikap. Sebelum praktikum dilaksanakan, mahasiswa mengikuti pretest sebagai bentuk evaluasi awal terhadap kesiapan materi.
Selama praktikum berlangsung, penilaian dilakukan terhadap keterampilan menggunakan alat, ketepatan prosedur kerja, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sikap yang kerjasama dalam kelompok. Setelah praktikum, mahasiswa akan menyusun laporan sementara yang berisi data hasil pengamatan, perhitungan, serta analisis singkat terhadap hasil percobaan. Selain itu, mahasiswa akan membuat laporan akhir sebagai bentuk analisis ilmiah terhadap hasil percobaan, di mana laporan ini dinilai berdasarkan ketepatan analisis data, kualitas pembahasan, kemampuan mengaitkan percobaan dengan teori, serta sistematika penulisan ilmiah. Mahasiswa secara berkelompok juga akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap praktikum yang telah dilakukan. Selain itu, pemahaman mahasiswa juga akan dievaluasi melalui tes lisan, tes tulis, dan ujian praktek pada saat UTS atau UAS sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan sistem evaluasi tersebut diharapkan kemampuan mahasiswa dapat berkembang secara menyeluruh baik dari aspek pengetahuan, keterampilan laboratorium maupun sikap profesional. Beberapa referensi buku yang digunakan yaitu buku modul yaitu Petunjuk Praktikum Kimia Organik Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang, kemudian Davesen, Kimia Organik Jilid 1 dan 2, kemudian ada Griffin, Modern Organic Chemistry, ada Stanley, Kimia Organik Jilid 1 dan 2, dan juga ada Royston, Modern Experimental Organic Chemistry. Demikian pemaparan singkat tentang mata kuliah praktikum kimia organik. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses praktikum kimia organik pertemuan keempat dengan judul praktikum analisis minyak dan lemak, angka penyampunan, di mana mahasiswa akan menghitung angka penyampunan pada minyak komersil serta mengidentifikasi jenis asam lemak yang terkandung di dalamnya. Oke, hari ini kita ketemu lagi untuk praktikum kimia organik. Ya, hari ini adalah pertemuan keempat, yaitu kita hari ini membahas tentang apa? Angka penyampunan. Angka penyampunan. Ya, oke. Kalau menurut kalian gitu ya, kenapa sih kok penting kita itu mengukur angka penyampunan? Ada yang tahu Pak? Apa sih pentingnya kita tuh kok mengukur angka penyampunan? Biasanya angka penyampunan itu digunakan pada apa sih? Mengukur apa? Pada apa? Pada minyak, gitu ya. Nah, kenapa sih kok angka penyampunan ini penting? Itu karena dia salah satunya adalah mengukur kualitas dari minyak. Kalau di standar nasional itu kan kalian ada ya, angka penyampunan untuk minyak goreng gitu ya. Misalnya itu dia dari berapa sampai berapa angka penyampunannya. Mungkin dari 190 sampai 200 sekian ya. Itu kan ada range-nya. Dan juga kita bisa menentukan MR dari asam lemak penyusun minyak. Jadi memiliki gambaran umum, oh kira-kira asam lemak penyusunnya apa sih? Oh kemungkinan kalau minyak goreng itu ada asam lemaknya palmitat, oleat gitu ya. Karena kita ngomongin minyak. Ya, minyak itu kalian tahu nggak kira-kira apa sih struktur dari minyak? Strukturnya minyak itu apa? Komponen penyusunnya minyak itu apa? Apa? Trigliserida. Ya, trigliserida. Ya, trigliserida termasuk senyawa apa? Kalau kemarin kalian belajar tentang gugus fungsi, kalian kenal ada alkohol, ya, ada asam karboksilat, ada aldehid, ada ester, dan ada beberapa yang lain ya. Kalau trigliserida termasuk yang mana? Asam karboksilat. Oke, asam karboksilat. Asam karboksilat itu gugus spesifiknya apa? Gugus fungsinya apa di situ? Dia memiliki gugus fungsi apa? COOH. Nah, kalau trigliserida itu adalah turunan dari asam karboksilat, yaitu ester. Nah, bedanya asam karboksilat sama ester apa? Kalau asam karboksilat itu adalah RCOOH, berarti gugus karboksilnya. Gugus karboksil itu apa? COO, ini ya gugus karboksil ya. COO-nya ini ada di ujung gitu ya. Jadi kalau asam karboksil itu RCOOH. Lah kalau ester, karboksilnya ada di tengah, ya bukan di ujung ya. Berarti RCOOR, gitu kan? Nah, trigliserida dia termasuk yang ester. Jadi dia terbentuknya dari gliserol dengan asam lemak. Ya, 1 molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Sekarang kita masuk ke angka penyambungannya. Ya, angka penyambunan. Ada yang tahu nggak sih apa itu angka penyambunan? Ada yang tahu? Oke, Satria. Oke, jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menyambungkan
1 gram minyak atau lemak. Itu adalah angka penyabunan. Di sini nanti minyak dia akan direaksikan dengan apa? Dengan KOH. Reaksinya disebut reaksi apa? Saponifikasi, ya kan ya. Reaksi penyabunan saponifikasi dia adalah termasuk reaksi apa? Hidrolisis ester oleh basa kuat. Basa kuatnya adalah KOH. Strukturnya minyak itu gimana? Trigliserida itu apa? Ini ya. CH2 terus ini O C O R ya. Ini kan ya. Ini mengikat CH. Ini ya. C O R. Ini pun sama ya. Ini CH2, ini ya. O C O R. Ini adalah trigliserida. Kemudian dia mengalami kalau reaksi tahapannya dia pertama kali mengalami reaksi hidrolisis. Berarti dia bereaksi dengan air ya. Ini dengan hanya KOH, maka di sini ketika dia bereaksi dengan air, gitu ya, maka dia mengalami apa? Menjadi apa? Gliserol dan asam lemak iya, asam lemaknya bebas kan, dia akan terurai kan. Jadi di sini dia akan menjadi apa? Gliserol CH2 OH, gini kan ya, CH OH, ini CH2 OH plus asam lemaknya 3 ya, karena jumlahnya 3 ya. Itu 2 3, berarti ini harus 3H2. Ini menjadi 3RCO. Gitu ya. Karena 3RCOOH gitu ya. R3R gini ya, COOH. Ketika dia direaksikan dengan KOH, karena ada 3 berarti nanti KOH-nya ada ini ya. Maka dia akan menghasilkan apa? RCO plus H2. Ini ya, artinya apa? Ini yang disebut sebagai ini kan sabun ya, RCOK kan, itu adalah sabun. Sehingga kalau misalnya kita tulis reaksi totalnya menjadi gimana? Kita tulis reaksi totalnya ini ya, berarti ini dicoret ya. Ini juga bisa asam lemaknya yang dicoret. Nah, maka reaksi totalnya adalah apa? Minyak ya, minyak gitu ya, atau trigliserida. Saya tulis gini ya, minyak ditambahkan dengan 3 KOH, maka dia akan menghasilkan apa? Sabun gitu ya, RCOOK plus gliserol ya. Ini gliserol ya, ini adalah gliserol. Oke. Ketika kalian nanti praktikum angka penyabunan, apa saja yang harus kalian pakai bahannya? KOH, kemudian HCl, terus etanol, minyak ya, kita pakai minyak, kemudian apa lagi? Indikator PP, satu lagi adalah standar untuk HCl kita pakai apa? Boraks ya, kita pakai natrium boraks. Nah, jadi nanti ketika kalian akan praktikum angka penyabunan gitu ya, di situ kalian membutuhkan KOH yang dilarutkan dalam apa? Dalam etanol ya. Fungsinya apa melarutkan KOH di dalam etanol, di dalam minyak? Masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Gimana Felicia? Betul, karena minyak nggak bisa larut dalam air, sehingga kan butuh perantara tuh ya. Untuk melarutkan itu adalah pakainya pelarutnya adalah etanol. Nanti KOH akan bereaksi dengan minyak. Dan nanti kita akan melakukan dengan apa? Reflux. Setelah kalian minyak kalian timbang, gitu ya. Kalian tambahkan KOH tadi, kalian reflux. Apa tujuannya reflux? Supaya tidak menguap ya, supaya pelarut etanolnya tadi tidak menguap ketika direaksikan. Dia ketika kalau reflux itu apa aja sih? Dia ada hot plate, kemudian ada apa di atasnya? Erlenmeyer, kemudian di atasnya ada apa? Kondensor gitu kan ya. Jadi nanti ketika uap itu dia akan naik ke atas, maka dia akan turun kembali sehingga tidak kita meminimalisir ada pelarut yang menguap gitu ya. Selain itu reflux tujuannya untuk apa? Kalau misalnya pelarutnya tadi tidak menguap, maka reaksi akan berjalan lebih sempurna gitu ya. Selain itu apa tujuannya? Kita mereflux mempercepat reaksinya. Kemudian selain itu setelah kalian reflux nanti kalian lakukan titrasi. Nah, di sini KOH yang dimasukkan di dalam minyak itu KOH-nya harus berlebih ya, harus berlebih. Berarti ketika nanti kalian titrasi, berarti kira-kira ada KOH yang kalau KOH-nya tadi berlebih, berarti kalau yang nggak bereaksi sama minyak, kira-kira nanti ketika yang dititrasi dengan HCl itu KOH yang mana? KOH yang bereaksi ataukah KOH sisa? Sisa, betul. Yang bereaksi adalah KOH sisanya.
C angka penyambunan kan ada rumusnya apa? Angka penyambunan ya sama dengan apa? Volume apa? Volume blanko gitu ya, volume blanko atau volume HCl yang mentitrasi blanko. Di sini blankonya digunakan apa tadi? KOH dalam etanol. KOH dalam etanol itu adalah sebagai blankonya kalian. Jadi B itu blankonya dikurangi dengan A-nya adalah volume HCl untuk titrasi sampel. Volume HCl untuk titrasi sampel ya. Sedangkan yang ini adalah volume HCl untuk titrasi blanko. Dikurangi kemudian dikalikan dengan normalitasnya HCl. Kemudian kalian kalikan dengan apa? Karena adalah KO, MR-nya KOH. Berapa MR-nya KOH? 56. Berarti nanti ini adalah 50 dibagi dengan massa minyak gitu ya, yang kalian timbang. Ini adalah angka penyambunan. Nah, angka penyambunan ini juga bisa digunakan untuk menentukan MR dari MR dari minyak. Misalnya kita punya angka penyambunan, misalnya ketemu 200 ketemunya. Berarti MR-nya minyak gimana caranya? Angka penyambunan ini adalah 200, artinya miligram gitu kan ya. KOH per gram minyak. Artinya dia ini jumlahnya miligram. Sedangkan untuk kita mencari mol KOH gitu ya. Mencari mol KOH berarti kan rumusnya apa? Massa dibagi dengan MR. Nah, masanya berapa? Masanya ini ya 200 miligram, kalian jadikan gram. Berarti berapa? 0, dibagi sama MR-nya KOH berapa? 50. Kira-kira berapa nih? 0,2 dibagi 56. 0,0035. Nih ya. 0,0035. Ini adalah mol dari KOH. Nah, tadi masih ingat nggak? Minyak tadi perbandingannya koefisiennya sama KOH berapa tadi? 1 banding. Ya, berarti kalau kita ingin mencari MR-nya minyak, berarti kita perbandingan molnya adalah berarti cari molnya minyak. Berarti adalah berapa? Sepertiga ya? Sepertiga dari molnya KO. Berapa berarti ini? 0,0011 mol. Nah, mol minyak ini kemudian kalian gunakan untuk mencari MR Gimana caranya mencari MR minyak? MR minyak berarti gimana? MR sama dengan apa rumusnya? A mol dikali, kalau MR ini ya berarti apa? Massa dibagi dengan mol ya. Massa dibagi dengan mol. Massa minyaknya berapa? Massa minyaknya tadi adalah sudah per 1 gram. Berarti massa minyaknya adalah dibagi molnya adalah ini 0,001 mol. Berapa ketemunya? 909. Iya, MR minyaknya adalah 909. Nah, dari MR minyak ini kalian bisa mengetahui apa? Bisa mengetahui asam penyusun asam lemak bebasnya, gambaran umum untuk penyusun asam lemak bebas, gitu ya. Kalau kita kan ingin mencari R-nya ini kan kita belum tahu. Ini R-nya apa sih penyusun asam lemaknya, gitu kan ya? Nah, maka di sini kan kita bisa tahu nih. Ini jumlah MR-nya berapa ini? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C-nya ada 6. Berarti 6 kali C berapa? C itu berapa? 12 kali 6. Oke, terus H-nya ada berapa nih? 5 ya. H-nya ada 5. Kemudian O-nya ada berapa? Ada 6. Berapa O-nya 6? 16 ya, 90. Nah, berarti totalnya berapa? 173 ya. Berarti untuk mencari R-nya ini berarti gimana? 173 gitu ya, plus 3R sama dengan totalnya MR nih. Gitu ya. Sehingga di sini kalian bisa menemukan berapa R-nya, gitu kan ya. Nah, nanti dari R ini kalian bisa menentukan, oh misalnya ketemunya nanti 265 atau 270 gitu ya. Berarti kira-kira asam lemaknya itu terdiri dari C-nya rantai berapa gitu ya. Kalau misalnya sekitar 270-an, oh bisa jadi dia adalah sekitar nih, kalau gini kan tidak bisa, ini kan artinya adalah rata-rata asam lemak yang terkandung pada minyak. Sedangkan pada minyak itu kan asam lemaknya bisa beberapa macam ya, tidak hanya satu, misalnya hanya asam palmitat tidak, tapi ada beberapa macam-macam, bisa ada palmitat, ada oleat, ada yang lainnya, tapi komposisinya persennya beda-beda. Nah, di sini bisa memberikan gambaran umum gitu ya. Oh, kemungkinan dia C-nya di antara C16 sampai C18 itu merupakan
asam lemak penyusunnya yang mungkin dominan yang ada di dalam minyak. Untuk kali ini gitu ya, kalian membutuhkannya apa? Ada Erlenmeyer. Yang digunakan adalah Erlenmeyer asa gitu ya. Jadi Erlenmeyer asa nanti ini kalian buat untuk menimbang minyak gitu ya. Yang ditimbang berapa minyaknya? Yang ditimbang 2 gram ya minyaknya ya. Jadi nanti tinggal kalian tambahkan di sini 2 gram begitu ya. Setelah itu minyak kalian apa kan tambahkan dengan KOH. Oke, jadi nanti memang ada yang harus membuat larutan KOH ya. Larutan KOH. Kalian mau bikin KOH-nya dalam etanol. Berarti menimbang berapa gram? 7 gram KOH di dalam 250 mili. Gitu ya, bikin KOH. Ya setelah kalian tambahkan KOH, nanti kalian apa kan? Kalian reflux gitu ya. Alat refluxnya di mana? Kalian reflux ya. Ini nanti kalian turunkan gitu ya. Oke, bisa tolong di sini. Yang bawahnya ya. Ini nanti kalian reflux, kalian nyalakan airnya gitu ya. Airnya masuk dari mana nih? Yang bawah ya. Kemudian dia akan naik airnya keluar dari yang atas gitu ya. Nah nanti apa fungsinya? Kira-kira kalian tahu kenapa kok harus dari bawah ke atas? Betul, supaya tidak ada ruang hampa, tidak ada alirannya, tidak ada yang kosong gitu ya di atasnya, sehingga nanti pengembunannya, kondensasinya akan berjalan lebih maksimal gitu ya. Dia akan turun kembali sehingga tidak ada larutan yang terbuang, sehingga nanti reaksinya akan berjalan lebih sempurna. Jangan lupa ditambahkan batu didih ya, supaya pemanasannya merata, tidak terjadi bumping gitu ya. Oke, kemudian setelah kalian reflux, kalian tunggu dulu ya sampai dia dingin, baru kalian titrasi. Kalian tambahkan indikator dulu, jangan lupa ya. Ya, tambahkan indikator, baru kalian titrasi. Ya, kalian titrasi menggunakan HCl. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang praktikum angka penyabunan. Tadi kalian sudah mendapatkan nilai volume dari titrasi belangko dengan titrasi sampel. Mungkin ada satu yang mau mencoba untuk menghitung angka penyabunan. Tadi berapa volume yang kalian dapatkan untuk titrasi belangko? 40? Tadi berapa? Ada yang 40 berapa? 40 mili ya? 40 milian ya? Ya. Kemudian volume HCl tadi berapa dapatnya? Ada sekitar berapa? 12 tadi ya, 12 sampai ada yang 13 tadi ya, 12 mili ya. Coba kira-kira ada nggak yang bisa ngitung angka penyabunannya? Satu, ayo, oke, Felicia. Tadi normalitas HCl setelah distandarisasi adalah 0,225 ya. 40, oke, kurangin.
0,25 tadi. MR-nya 56. Kira-kira berapa nilainya? Teman-teman bisa ikut bantu menghitungkan? 190. Oke, berarti angka penyebunannya adalah dapat 190. Nah, nanti di sini miligram KOH per gram minyak ya. Sehingga nanti di sini kalian mulai menghitung nanti berapa AMR dari minyak, kemudian kalian bisa menentukan gambaran umum berapa R atau massa molekul dari asam lemak bebas ya. Jadi kalau misalnya angka penyebunannya tinggi, kira-kira MR-nya kecil atau besar? Kalau semakin tinggi MR-nya, semakin tinggi angka penyebunannya, MR-nya berkebalikan ya, MR-nya semakin kecil, kayak gitu ya. Jadi karena yang dibutuhkan, jadi modelnya kayak gini. Kalau misalnya kalian punya nih dalam kantong, misalnya ada 2 kantong gitu, ada kantong A sama kantong B. Nah, kantong A ini dia itu memiliki sama-sama beratnya 1 kilo ya, sama-sama beratnya 1 kilo. Tapi yang A ini lebih kecil ukuran bolanya. Nah, yang kantong B ukuran bolanya lebih besar. Kira-kira yang kantong A itu lebih banyak nggak jumlah molekulnya? Atau kantong B lebih banyak jumlah molekulnya? Lebih banyak kantong A, karena dia volumenya atau ukurannya kecil. Sama juga dengan seperti ini tadi ya. MR ini ketika dia semakin besar, maka jumlah molekulnya akan semakin kecil karena berkebalikan ya. Mol itu sama dengan massa dibagi MR. Nah, jumlah mol itu sama dengan linear dengan jumlah molekul. Jumlah molnya semakin besar, maka jumlah molekulnya juga akan semakin besar. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti kalian membuat nanti perhitungan ini gitu ya, dan kemudian kalian menghitung perhitungan R-nya. Oke, silakan nanti dikerjakan untuk laporan sementara, dan kemudian setelah itu kalian mengerjakan laporan akhir kalian. Terima kasih telah menyaksikan video proses pembelajaran pada mata kuliah praktikum kimia organik. Video ini disusun sebagai salah satu bagian dari syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pendidikan. Semoga video ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.